sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Haleluya. Baik. Pada kesempatan sore hari ini, sebelum kita masuk dalam pokok doa-doa kita mau dengar sebagian daripada firman Tuhan. Saya akan berbicara pada sore hari ini mengenai jangan ambil bagian Tuhan. Amin. Ya, kita harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Apa yang kita tidak bisa lakukan, itu artinya bagian Tuhan. Ya, oleh sebab itu jangan coba ya mengambil bagian Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang stres, banyak orang frustasi, banyak orang putus asa. Kenapa? Karena dia coba mengerjakan bagian Tuhan. Karena dia coba mengerjakan bagian Tuhan yang tidak kita bisa lakukan. Haleluya. Oleh sebab itu kita membaca Alkitab kita bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. Haleluya. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat, kita akan membacakan ayat ini secara bersama-sama. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Katakan amin. Haleluya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Haleluya. Di versi firman Allah yang hidup, ayat ini berkata, serahkanlah segala apa yang engkau takutkan, apa yang engkau khawatirkan dan cemaskan kepada Tuhan, sebab Dia yang memedulikan keadaan kita. Haleluya. Haleluya, saudara-saudara Tuhan. Ya, banyak kali kita sebagai orang percaya terlalu khawatir, terlalu takut dengan hal-hal yang sebenarnya bukan bagian kita. Banyak kali kita takut akan hal-hal yang sebenarnya itu adalah bagian Tuhan, karena kita tidak mampu melakukan hal itu. Banyak kali kita khawatir akan hal-hal yang sebenarnya bukan bagian kita, tapi bagian Tuhan. Sehingga banyak kali kita khawatir, kita cemas, kita putus asa, kita frustasi, apalagi ya, kita galau. Haleluya. Makanya Tuhan minta itu. Tuhan bilang apa? Serahkan kekhawatiranmu kepadaku. Karena Allah tahu apa yang sedang kita khawatirkan, apa yang sedang kita cemaskan, apa yang sedang kita takutkan, itu sebenarnya adalah bagian Tuhan. Apa yang saudara cemaskan hari-hari ini, apa yang saudara khawatirkan hari-hari ini, haleluya, Tuhan minta itu. Ya, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Mungkin engkau khawatir akan masa depan anak-anak kita. Mungkin kita khawatir akan hari esok yang sebenarnya di luar kendali kita manusia. Banyak kali kita takut dengan apa yang akan terjadi dengan keluarga kita, apa yang akan terjadi dengan bisnis atau usaha kita ke depan. Banyak kali kita terlalu berpikir jauh ke depan, sehingga kita khawatir apa yang akan terjadi kepadaku besok, lusa dan seterusnya. Mungkin saudara di tengah-tengah
virus entah mau berhenti sampai kapan. Haleluya. Kita khawatir, kita takut apa yang akan terjadi kelak dengan dunia yang sedang kita tinggali ini. Haleluya. Tetapi pesan firman Tuhan pada sore hari ini, jangan kita khawatir. Haleluya. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang mempedulikan setiap kita. Dia mempedulikan keadaan saudara. Dia mempedulikan saudara dan saya karena kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Sehingga Tuhan minta kekhawatiran itu, mari serahkan kepada Tuhan. Amin. Karena itu bukan bagian kita, itu adalah bagian Tuhan. Haleluya. Masa depan anak-anak kita adalah bagian Tuhan. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan merencanakan hari depan. Alkitab bilang, aku tahu rancangan-rancangan aku terhadapmu, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Haleluya. Jangan khawatir dengan apa yang akan terjadi esok hari, sebab Allah kita hidup. Esok hari ada dalam kendali Tuhan. Amin. Makanya firman Tuhan berkata apa? Kesusahan sehari cukuplah apa? Untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Haleluya. Jangan terlalu pusing dengan akan apa yang kita akan makan, pakai, ya, keuangan kita hari esok. Haleluya. Hari esok ada dalam kendali Tuhan. Kalau itu dalam kendali Tuhan, kita nggak perlu takut. Amin. Sebab kita anak-anak Tuhan, pasti Tuhan akan pelihara kita. Amin. Haleluya. Tuhan minta serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Amin. Kita dipelihara Tuhan. Haleluya. Seperti orang tua memelihara anaknya. Haleluya. Ya. Orang tua sesusah-susahnya dia akan berusaha maksimal untuk memenuhi segala keperluan anak-anaknya. Betul? Ya. Ibu tin biar ibu janda, ya, saya rasa dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk memenuhi segala keperluan anak-anaknya. Haleluya. Terlebih Bapa kita di surga. Amin. Terlebih Bapa kita di surga, Dia akan memelihara hidup kita. Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Dia akan menyediakan jalan keluar dari setiap masalah kita. Dia akan menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit kita. Dia akan menyediakan segala keperluan keuanganmu. Dia akan menyediakan hari depan yang penuh harapan kepada anak-anak kita. Haleluya. Kenapa kita khawatir? Karena kita terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya adalah bagian Tuhan. Kita kerjakan saja apa yang menjadi bagianmu. Bagianmu apa? Bagian kita adalah berdoa, percaya, bekerja. Haleluya. Dan selanjutnya Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Yang penting kita sudah berusaha. Yang penting kita sudah bekerja. Kita sudah berdoa. Kita sudah melakukan sebisa mungkin apa yang saudara dan saya tidak bisa lakukan. Biarkan Tuhanlah yang melakukannya bagi kita. Haleluya. Haleluya. Saya ingat ketika bangsa Israel menghadapi bangsa yang besar dengan tentara yang banyak. Mereka takut, mereka khawatir. Haleluya. Kenapa? Mereka takut kalah. Mereka takut mereka akan mati. Tetapi Tuhan bilang apa? Haleluya. Tuhan bilang begini, majulah. Jangan takut kepada tentaranya yang banyak, sebab aku Allahmu menyertai kamu. Engkau akan diam saja, aku akan berperang ganti kamu. Amin saudara. Haleluya. Dalam keterbatasan kita sebagai
manusia. Allah mengerti. Allah mengerti segala keterbatasan kita. Tuhan mengerti keterbatasan saya sebagai gembala. Tuhan mengerti keterbatasan ibu gembala. Tuhan mengerti keterbatasan ibu tin. Haleluya, Tuhan mengerti segala-galanya. Makanya Tuhan minta, jangan tanggungkan sendiri itu. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku, sebab akulah pribadi yang memelihara kamu. Akulah pribadi yang akan berperang ganti kamu. Amin, saudara. Haleluya. Tuhan bilang engkau akan diam saja. Oh, dahsyat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita pernah khawatir menghadapi dunia ini. Sesulit apapun keadaan saudara dan saya, haleluya, ada Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Ada Tuhan yang penuh dengan kasih dan setia, yang tidak ada bayang-bayang perubahan dalam dirinya. Dia selalu menyertai kita. Dia mempedulikan keadaan-keadaan kita. Haleluya. Saudara, sebagai orang tua, ya, mungkin ya Gracielo atau Elnatan tidak minta kepada kami orang tua, ya, tetapi kami orang tua pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk beri yang terbaik bagi masa depan mereka. Ya, itu kami manusia, apalagi Tuhan. Amin. Bapa yang kekal, kasihnya lebih besar daripada kasih manusia. Haleluya. Dia tidak mungkin meninggalkan saudara dan saya. Dia tidak mungkin tidak mempersiapkan hari depan yang penuh harapan bagi kita. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Ya. Jemaat Harvest ada itu karena pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu ada berbagai banyak aspek. Haleluya. Pemeliharaan Tuhan juga bicara tentang bagaimana Tuhan memenuhi setiap keperluan kita. Amin, saudara. Pemeliharaan Tuhan bicara bagaimana Allah Yehova Jireh yang menyediakan setiap keperluan saya dan saudara. Haleluya. Bahkan dalam pelayanan Tuhan Yehova Jireh menyediakan, memfasilitasi setiap pelayanan kita. Sampai hari ini kami, ya jemaat Tuhan, bahkan kami hamba Tuhan menyaksikan bagaimana Yehova Jireh itu bekerja dalam hidup kita. Amin. Saudara, kalau mau hitung-hitungan dengan matematik, hitung-hitungan dengan kalkulasi manusia, nggak mungkin kami hidup sampai hari ini. Amin. Betul apa benar? Ya. Kalau kita mau memikirkan kekuatan jemaat yang tidak seberapa ini, haleluya, tidak mungkin kita bisa membangun sampai saat ini. Haleluya. Kalau kita bisa, karena Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan apa yang tidak ada, Tuhan bisa mengadakan itu. Amin, saudara. Dan itu berlaku bagi hidup saudara dan saya. Dia Allah Yehova Jireh, Dia menyediakan segala keperluan kita. Karena pemeliharaan Tuhan bicara pemenuhan kebutuhan hidup kita. Pemeliharaan bicara tentang pemenuhan kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Yang kedua, pemeliharaan bicara soal penyertaan Tuhan. Amin, saudara. Pemeliharaan itu bicara bagaimana Allah menyertai kita. Allah Immanuel. Kemana kita pergi, kemana kita melangkah, Allah ada bersama dengan kita. Dan kalau Allah ada bersama dengan kita, Alkitab bilang kalau Allah ada di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Amin, saudara. Kita nggak perlu takut menghadapi keadaan dunia. Ya, COVID-19 mau berakhir kapan kita nggak peduli. Haleluya. Selagi Tuhan menyertai kita, kita nggak perlu takut. Amin. Selagi Tuhan menyertai kita, selagi Allah Immanuel menyertai saya dan saudara, maka kita nggak perlu takut dan khawatir.
Sebab apa? Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang memelihara hidup kita. Haleluya. Haleluya. Ya. Yang terakhir, pemeliharaan bicara bagaimana Tuhan menjaga keselamatan saya dan saudara sampai kita meraih keselamatan sepenuhnya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Ini yang paling penting, ini yang paling utama. Banyak orang takut, banyak orang khawatir kalau kita mati, kita mau kemana? Betul apa benar? Sebenarnya banyak orang tidak takut matinya, tidak takut matinya. Ya, kalau mati selesai, ya, saya rasa tidak ada orang yang takut mati. Ya, namanya manusia pasti mati, mau dia muda, mau dia tua, mau dia anak kecil, kalau sudah ajalnya pasti mati. Dan kalau mati itu selesai, habis perkara, maka kita tidak takut mati, betul? Kenapa banyak orang takut dengan kematian? Kenapa begitu banyak orang begitu takutnya luar biasa tentang kematian? Kenapa? Bukan karena matinya, tetapi karena setelah mati dia ragu, dia khawatir, dia mau kemana? Betul apa benar? Ya. Pernahkah terbesit dalam hati dan pikiran saudara, kalau saya mati hari ini, tempat saya di mana? Pernahkah saudara berpikir? Pernahkah saudara khawatir? Pernahkah saudara takut? Tuhan, kalau saya mati hari ini, di mana tempat saya? Haleluya. Haleluya. Tapi ingat saudara, Allah memelihara kita bukan cuma soal penghidupan kita di dunia ini, tetapi Dia memelihara keselamatan kita. Makanya Dia kirimkan Roh Kudus bagi saya dan saudara untuk menjaga supaya saudara tetap selamat sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita gak perlu khawatir dengan kematian. Kita gak perlu takut dengan soal kematian. Firman Allah yang saya sampaikan hari Minggu bilang apa? Orang yang hidupnya dipimpin Roh Allah apa? Akan bebas daripada penghukuman kekal. Amin. Haleluya. Pemeliharaan Tuhan berbicara Dia akan pelihara kita sampai masuk dalam kerajaan surga. Keselamatan saudara dijaga, dipelihara oleh Tuhan dengan kuat kuasa firman dan Roh Kudus sampai hari ini bekerja dalam hidup saya dan saudara supaya saudara terjaga, tetap keselamatan saudara tetap ada sampai Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Entah secara universal, di mana begitu banyak pesawat akan menyaksikan parousia atau Yesus datang dalam kemuliaan. Tetapi entah juga datang secara pribadi. Lewat apa? Lewat malaikat maut, lewat kematian. Dia bisa menghampiri kita. Dan kalau kita hari ini, haleluya, besok, lusakah, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, haleluya, kita akan tetap terjaga keselamatan kita. Amin saudara. Haleluya. Oleh sebab itu, berilah hidupmu dipimpin Tuhan, dipimpin Roh Allah. 3 hal tadi. Pemeliharaan itu bicara soal apa? Pemenuhan kebutuhan. Amin. Kita dipenuhkan, segala kebutuhan kita tercukupi. Yang kedua, apa? Pemeliharaan Tuhan bicara tentang Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Dan yang ketiga, pemeliharaan itu bicara soal bagaimana Tuhan menjamin kita untuk kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.